saya Olivia Elsya dengan NPM 2240104142. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa asuransi lainnya. Yang pertama ada jasa review atau kompilasi. Definisi jasa review dan kompilasi ini ialah jasa review adalah layanan yang memberikan tingkat keyakinan terbatas terhadap laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk menyatakan apakah laporan keuangan tampaknya telah disajikan secara wajar. Kompilasi hanya menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang diberikan oleh klien tanpa memberikan asuransi atau keyakinan terhadap laporan tersebut. Standar untuk jasa review dan kompilasi diatur oleh Assessment on Standards for Accounting and Review Service atau SSARS yang diterbitkan oleh AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants. Standar ini berlaku untuk laporan keuangan yang belum diaudit dari perusahaan non-publik. Perbedaan asuransi dan bukti. Tingkat asuransi dan bukti yang dikumpulkan untuk audit, review, dan kompilasi berbeda-beda. Audit memerlukan pengumpulan bukti yang paling banyak untuk memberikan tingkat asuransi yang tinggi. Review memerlukan lebih sedikit bukti dibandingkan audit, sementara kompilasi tidak memberikan asuransi. Prosedur jasa review. Memahami prinsip dan praktik akuntansi industri klien, termasuk mempelajari pedoman industri yang relevan. Memahami klien mencakup sikap transaksi bisnis, struktur kepemilikan, hingga catatan akuntansi. Standar akuntansi yang digunakan, transaksi yang signifikan selama tahun berjalan. Konsistensi laporan keuangan dengan standar yang berlaku, melaksanakan prosedur analitis seperti analisis hubungan antar data keuangan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian. Dokumentasi yang dibutuhkan ialah dokumentasi harus mencakup bukti pekerjaan yang dilakukan, sumber bukti, kesimpulan yang dicapai, komunikasi dengan manajemen, bahkan surat pernyataan terkait. Jadi kesimpulan yang dapat saya dari materi ini ialah kompilasi adalah bagian dari layanan asuransi yang memberikan tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan audit. Layanan ini cocok untuk perusahaan non-publik yang tidak memerlukan audit tetapi tetap membutuhkan laporan keuangan yang disusun secara profesional. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Yang kedua yaitu komunikasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan. Pada gambar 25-4 menunjukkan perkiraan kata-kata yang tepat yang ditambahkan akuntan setelah paragraf kesimpulan dari laporan kompilasi standar ketika akuntan menyusun laporan tanpa pengungkapan. Dalam contoh ini, manajemen juga memilih untuk tidak menyajikan laporan arus kas. Jenis kompilasi ini dapat diterima jika laporan menunjukkan kurangnya pengungkapan dan tidak adanya pengungkapan yang tidak sesuai dengan pernyataan CPA pengetahuan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna. Biasanya pernyataan ini digunakan terutama untuk tujuan manajemen. Selain itu, akuntan publik dapat menerbitkan laporan kompilasi meskipun tidak independen dari klien. Dengan memuat pernyataan keindependensian, laporan kompilasi harus mencantumkan judul laporan kompilasi akuntan dan tanggal penyelesaian komplikasi, serta menyatakan laporan kompilasi akuntan di setiap halaman di laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tinjauan informasi keuangan intrim perusahaan publik. SEC mewajibkan laporan keuangan triwulan ditinjau oleh auditor eksternal sebelum pengajuan. Laporan ini harus mencakup catatan kaki yang mengungkapkan penjualan triwulan, laba kotor, pendapatan, dan laba bersaham selama tahun terakhir. Auditor harus melakukan prosedur peninjauan dan memperoleh surat perwakilan, namun tidak memberikan opini positif. Laporan intrim ini tidak diaudit dan harus diberi label belum diaudit. Jika terdapat pelanggaran standar akuntansi, laporan harus dimodifikasi untuk mencerminkan dampak penyimpangan tersebut. Yang selanjutnya, keterlibatan atestasi. Bab 1 ini menjelaskan bahwa layanan jaminan adalah layanan profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Akuntan publik atau CPA menyediakan layanan atestasi di mana mereka melaporkan informasi dari pihak lain, seperti kepatuhan terhadap penyajian pinjaman. ICPA telah menetapkan 11 standar atestasi yang umum dan dapat diterapkan pada berbagai penugasan.
Nah, standar ini mengharuskan akuntan memiliki pengetahuan yang memadai tentang topik yang diatestasi dan mengungkapkan kriteria yang sesuai untuk evaluasi. Nah, layanan ini mencakup audit, review, dan prosedur yang disepakati dengan tujuan memberikan keyakinan atas informasi keuangan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada tingkat layanan. Pada tingkat layanan ini ada 3 tingkat penugasan dan bentuk kesimpulan terkait. Yang pertama itu ada pemeriksaan, lalu yang kedua itu ada review, lalu yang ketiga itu ada prosedur yang disepakati. Lalu selanjutnya itu ada jenis keterlibatan dan laporan terkait. Yang pertama itu jenis keterlibatannya itu penyelidikan. Untuk jumlah buktinya itu luas dan tingkat jaminannya itu tinggi. Bentuk dari kesimpulannya itu positif dan distribusinya itu umum. Lalu yang kedua itu ada jenis keterlibatan tinjauan. Untuk jumlah buktinya itu penting dan tingkat jaminannya itu sedang. Untuk bentuk dari kesimpulannya itu negatif dan distribusinya secara umum. Lalu yang ketiga itu ada jenis keterlibatannya prosedur yang disepakati, jumlah buktinya itu bervariasi dan tingkat jaminannya itu juga bervariasi. Lalu bentuk dari kesimpulannya itu temuan distribusi terbatas. Selanjutnya itu ada layanan Webtrust dan Sistrust. Webtrust dan Sistrust adalah contoh layanan pengesahan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jaminan. Untuk layanan Webtrust merupakan layanan khusus yang dikembangkan berdasarkan prinsip dan kriteria layanan kepercayaan yang lebih luas yang dikeluarkan bersama oleh AICPA. Dalam penugasan pengesahan Webtrust, klien melibatkan akuntan publik untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa situs web perusahaan mematuhi prinsip dan kriteria layanan kepercayaan tertentu untuk satu atau beberapa aspek aktivitas e-commerce. Setidaknya itu sekali setiap 12 bulan, firma akuntan publik itu akan memperbarui pengujiannya terhadap aspek e-commerce untuk memastikan bahwa situs klien terus mematuhi prinsip dan kriteria layanan kepercayaan. Lalu selanjutnya itu ada 5 prinsip layanan kepercayaan. Yang pertama itu ada keamanan, yang kedua itu ketersediaan, yang ketiga itu pemrosesan dan privasi online, lalu selanjutnya itu kerahasiaan. Selanjutnya itu ada layanan situs. Dalam keterlibatan situs ini akuntan publik mengevaluasi perusahaan sistem komputer menggunakan prinsip dan kriteria layanan kepercayaan dan menentukan apakah kontrol atas sistem tersebut ada atau tidak. Lalu kemudian CPA melakukan pengujian untuk menentukan apakah kontrol tersebut itu berjalan secara efektif selama periode tertentu. Apabila sistem itu memenuhi syarat, baik syarat prinsip dan kriteria layanan kepercayaan, tingkat ujian laporan pengesahan tanpa syarat dikeluarkan berdasarkan standar pengesahan. Laporan tersebut itu membahas satu prinsip layanan kepercayaan atau kombinasi apapun dari prinsip layanan kepercayaan. Laporan tentang pengendalian di organisasi layanan. Ada 2 jenis laporan sebagai panduan bagi auditor layanan yang terlibat dengan organisasi layanan yang menerbitkan laporan tersebut. Yang pertama itu ada laporan tentang deskripsi sistem organisasi layanan dan kesesuaian desain pengendalian atau laporan tipe 1. Lalu yang kedua itu ada melaporkan deskripsi sistem organisasi layanan dan kesesuaian desain serta efektivitas operasi pengendalian atau disebut juga laporan tipe 2. Selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan keuangan prospektif, audit elemen tertentu dalam laporan keuangan dan standar akuntansi yang relevan seperti yang diharapkan oleh American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Nah, yang pertama adalah laporan keuangan prospektif. Nah, laporan ini mencakup perkiraan atau proyeksi yang dirancang untuk memberikan informasi keuangan di masa yang akan datang, seperti laba rugi yang akan diproyeksikan atau neraca yang akan mendatang. Auditor yang menulis laporan ini bertugas untuk satu, yaitu mengevaluasi asumsi yang digunakan manajemen dan menyusun laporan keuangan. Yang kedua ada memastikan bahwa laporan prospektif telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk pengungkapan yang memadai. Nah, auditor memberikan opini berdasarkan pemeriksaan mereka dengan catatan bahwa prospektif mungkin tidak tercapai karena faktor yang tidak terduga. Prosedur audit melibatkan penelaah konsistensi asumsi dengan data historis, pengujian prosedur penyusunan laporan, dan konfirmasi penyajian sesuai standar yang telah ditentukan. Yang kedua ada audit elemen tertentu dalam laporan keuangan. AICPA memungkinkan auditor untuk melakukan audit atas elemen tertentu dalam laporan keuangan seperti
akun pendapatan, piutang, atau aset tetap. Dalam audit ini, auditor mendefinisikan materialitas secara spesifik untuk elemen yang diaudit. Yang kedua adalah memastikan keakuratan elemen yang diaudit tanpa harus mencangkup seluruh laporan keuangan. Nah, yang ketiga adalah melakukan prosedur yang sesuai dengan mendukung opini atas elemen tersebut. Misalnya, pengujian korelasi piutang dengan pendapatan. Nah, sehingga ada elemen tertentu yang diaudit dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga prosedur audit harus cukup untuk mendukung kesimpulan auditor. Yang selanjutnya ada standar dan prosedur AICPA. Standar audit yang digunakan oleh auditor dalam konteks ini adalah AICPA Statement of Standard for Attention Engagement atau SSAE. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa auditor memberikan jaminan yang memadai berdasarkan pemeriksaan laporan. Audit juga wajib mematuhi prinsip independensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Nah, berikutnya ada laporan pemeriksaan perkiraan. Pada gambar 25/8 memberikan contoh laporan pemeriksaan perkiraan, di mana auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan tersebut mencakup penilaian atas asumsi manajemen dan pernyataan bahwa auditor tidak bertanggung jawab atas pembaruan laporan setelah tanggal penerbitan. Nah, auditor menegaskan bahwa basis yang dibuat masuk akal, tetapi hasil aktual dapat berbeda karena ketidakpastian di masa depan. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah peran auditor memeriksa laporan keuangan prospektif dan elemen tertentu dalam laporan keuangan sesuai standar AICPA. Penekanan utamanya adalah pada pentingnya pengungkapan yang memadai, penilaian asumsi yang wajar, dan pelaporan transparansi. Standar AICPA memberikan kerangka kerja yang memastikan kualitas dan keandalan layanan yang disediakan oleh auditor. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.